Hai guys, kali ini saya akan memberikan saran kepada teman-teman yang hendak membeli drone ya, agar nanti teman-teman tidak menyesal setelah membelinya. Tapi ini sekedar saran saja ya guys. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada teman-teman yang hendak memiliki drone ya guys. Saya sendiri menggunakan DJI Neo karena pertimbangan saya hanya mengambil foto dan video jarak-jarak dekat saja guys. Itu sudah cukup buat saya guys. Selain itu DJI Neo memiliki banyak fiturnya guys, seperti drone, follow me, dan lain-lainnya guys bawaan DJI Neo itu sendiri. Selain itu dia hasil videonya juga lumayan bagus guys, bukan lumayan lagi, bagus lah guys, dan bentuknya yang kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana guys. Oke guys, berikut pertimbangan poin-poin yang hendak diperhatikan dalam memilih sebuah drone ya guys. Yang pertama, tujuan penggunaannya guys. Pertimbangkan apakah teman-teman membutuhkan drone untuk fotografi udara, videografi, balapan, atau hanya sekedar hobi guys. Misalnya untuk fotografi atau videografi, pilih drone dengan kamera berkualitas tinggi dan stabilisasi gambar yang baik ya guys. Yang kedua, kualitas kamera ya guys. Jika penggunaan utama adalah untuk mengambil gambar atau video, pilih drone dengan resolusi kamera yang memadai. Perhatikan juga fitur stabilisasi atau gimbal agar gambar tidak goyang-goyang guys. Yang ketiga, waktu terbang. Berkaitan dengan baterai guys. Waktu terbang drone sangat dipengaruhi oleh kapasitas baterainya guys. Biasanya drone hobi menawarkan waktu terbang antara 10-30 menit per baterai guys. Dan pastikan teman-teman membeli baterai cadangan jika diperlukan ya guys. Yang keempat, jangkauan dan kontrol. Pilih drone dengan jangkauan yang sesuai dengan kebutuhan kalian guys. Jangkauan kontrol dan jarak transmisi gambar biasanya berkisar dari ratusan meter hingga beberapa meter guys. Kemudian yang kelima, stabilisasi dan sistem navigasi. Stabilisasi penting untuk menjaga gambar tetap stabil guys, terutama dalam kondisi angin guys. Pastikan drone memiliki GPS, mode otomatisasi, dan sensor anti nabrak untuk navigasi lebih mudah guys. Yang keenam, kemampuan terbang dalam kondisi angin. Beberapa drone memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi angin daripada yang lain guys. Pertimbangkan hal ini jika teman-teman berencana menerbangkan drone di luar ruangan atau di area yang berangin guys. Nomor 7, ukuran dan portabilitas. Drone kecil biasanya lebih mudah dibawa bepergian, tetapi seringkali tidak setangguh drone yang lebih besar dalam hal kualitas gambar dan ketahanan angin guys. Pilih ukuran yang sesuai dengan kebutuhan kalian guys. Nomor 8, harga dan ketersediaan suku cadang guys. Pastikan harga sesuai dengan anggaran dan ketersediaan suku cadang mudah dicari. Drone dengan harga lebih tinggi biasanya dilengkapi dengan fitur tambahan dan kualitas lebih baik guys. Namun pastikan teman-teman mempertimbangkan biaya perawatan dan suku cadangnya guys. Nomor 9, perizinan dan regulasi.
Di banyak negara, termasuk Indonesia, penggunaan drone diatur oleh pemerintah, guys. Periksa aturan penerbangan drone di daerah kalian, guys. Terutama jika Anda berencana menggunakannya di tempat umum atau area terlarang, guys. Dan yang terakhir, nomor 10, merek dan layanan purna jual, guys. Pilih merek drone yang sudah terkenal dan terbukti kualitasnya, guys. Perhatikan juga layanan purna jualnya, karena ini akan sangat membantu jika terjadi masalah di kemudian hari, guys. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, teman-teman dapat memilih drone yang paling sesuai dengan kebutuhan serta anggaran kalian, guys. Nah, itulah tadi, guys, poin-poin penting dalam memilih sebuah drone, guys. Semoga bermanfaat dan menjadi acuan teman-teman nanti pada saat ingin memiliki sebuah drone, ya, guys.